Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Rohmi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, tidak apa-apa saya minta waktunya sebentar ya. Bisa nggak apa-apa. Saya mau melakukan wawancara mengenai tugas saya sebagai CGP di program Guru Penggerak, yaitu menganalisis studi kasus. Iya. Namun sebelumnya saya bacakan dulu kasus yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya. Silakan. Studi kasus Ibu Guru Tati. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan ketua kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain yang menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginstruksi mengapa dan bagaimana? Nah, baik Bu Rohmi, itu kasus Ibu Guru Tati yang akan kita bicarakan, ya, yang akan kita wawancara hari ini. Baik Ibu Rohmi, menurut Anda bagaimana setelah mendengar studi kasus ini, bagaimana pendapat Anda? Ya. Kalau pendapat saya akan menemui murid yang dihukum itu dulu. Kenapa dia menangis? Apa sebabnya dia dihukum? Nah, setelah saya berbicara dengan murid itu, saya akan masuk ke kelas Ibu Tati, konsultasi supaya anak ini jangan diberhentikan dulu hukumannya. Nah, berkonsultasi supaya gimana caranya anak ini jangan dihukum sampai di bawah terik sinar matahari. Itu karena kalau dihukum lama di bawah sinar terik matahari akan menyebabkan anak ini akan menjadi sakit. Nah, jadi itu saya akan omongkan dengan Ibu Tati. Apakah ada hukuman yang lain yang harus dilaksanakan sama atau sebagai pengganti yang di bawah sinar terik matahari itu supaya anak ini tidak sakit. Dikasih tugas ke apa-apa yang lain gitu. Jangan di bawah sinar terik matahari. Berarti itu yang akan Ibu diskusikan dengan Ibu Tati, ya. Menanyakan apakah ada hukuman lain. Yang lain jangan di bawah sinar terik matahari. Nah, misalnya hukumannya, contohnya dikasih tugas atau menulis yang banyak atau kegiatan yang lain yang tidak mengganggu temannya. tapi Ibu tidak menyalahkan Ibu Tati langsung. Tidak menyalahkan Ibu Tati karena anak ini kan melakukan kesalahan. Peraturan harus tetap dilakukan supaya teman-temannya itu tidak mengikuti atau dia tidak ini ya anak yang dihukum juga tidak melakukan ulang, tidak mengulangi lagi. Tadi Ibu bilang mau menghampiri anak ini dulu sebelum ke Ibu Tati. Kira-kira apa yang akan Ibu katakan kepada anak ini pas dihukum? Kenapa dihukum sampai 20
ibunya sama ibu tati gitu kan. Nah kalau udah dikasih tahu saya kan begini, saya nasihati duluan lah itu sebelum saya masuk ke ibu tati, kasih tahu ibu tati supaya tidak dihukum sama ibu tati. Dengarkan ibu tati, jangan bermain atau yang kesalahan dibuat kan itu di dalam kelas. Apa yang ditugaskan sama ibu tati supaya dilaksanakan itu. Setelah itu baru menemui ibu tati. Ibu menemui ibu tati itu pas lagi ngajar atau setelah dia mengajar? Tunggu dulu setelah dia selesai memberi materi sama anak-anak gitu. Biar tidak terganggu lah. Iya, biar tidak terganggu anak-anak yang belajar. Apakah ibu akan langsung menegur ibu tati misalnya di depan anak-anak atau enggak? Kalau saya bisa saya bawa ke ruangan lain supaya tidak didengar sama anak-anak. Kita konsultasi, nah itu sama ibu tati berdiskusi lah bagaimana cara mengatasi anak ini yang dihukum supaya jangan dihukum di bawah sinar terik matahari, malah di atas batu kerikil. Berarti ibu ini setuju apa tidak dengan tindakan ibu tati? Kalau saya kurang setuju karena di bawah sinar terik matahari dan kerikil itu. Bentuk hukumannya yang tidak setuju. Iya, itu hukumannya tidak setuju. Tapi kalau diberi dia hukuman saya setuju. Tapi bentuk hukumannya itu jangan di bawah sinar terik matahari dan di atas kerikil. Cara menghukumnya. Ya, cara menghukumnya. Iya. Menghukumnya setuju, tapi cara menghukumnya, Ya, cara menegakkan peraturannya. Iya. Kemudian dalam materi ini ibu kami kan sudah mempelajari tentang paradigma diametika. Ada 4. Di sana ada individu melawan masyarakat, kemudian ada rasa keadilan melawan rasa kasihan, terus yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Kira-kira menurut ibu nih studi kasus ini masuknya ke paradigma yang mana? Kalau saya pilih yang kedua, rasa keadilan dan Rasa rasa kasihan. kasihan. Kenapa ibu pilih paradigma yang kedua? Ya, karena kasihan anak itu yang dihukum di bawah sinar terik matahari sama terus keadilannya itu harus karena dia melakukan kesalahan harus dikasih sanksi. Tapi sanksinya itu jangan yang itu Jangan yang terlalu berat. ya terlalu berat. Kalau dia sakit kan pasti kita Kasihan. iya kasihan anaknya nggak bisa masuk sekolah. Nah jadi kalau bisa dikasihlah sanksi yang lain. Misalnya contohnya kalau bisa dikasih apa kayak menulis atau membersihkan kelas nanti Yang lebih ringan lah. Terus kalau tak dilaksanakan rasa keadilan atau teman yang lain nanti mau deh. Nah dia tak dihukum dia bilang gitu. Nah itu jadi terus supaya dia adil tetap harus dilaksanakan itu hukuman itu gitu. Karena dia melanggar peraturan di sekolah gitu kan. Saya setuju sekali sama Ibu Romi. Paradigma rasa keadilan dan rasa kasihan ini memang masuk ke sana ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk prinsipnya ada 3 Ibu. Ada berpikir berbasis hasil akhir, kedua berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Nah, menurut Ibu masuk yang mana? Ya berbasis peraturan dan rasa peduli itu dimana peraturan itu tetap harus kita laksanakan. Iya. Kenapa kita harus laksanakan? Karena itu kalau tidak kita laksanakan anak-anak itu akan semakin nanti Iya. tidak mau dia akan mentaati peraturan sekolah itu atau mendengarkan kita di saat menjelaskan materi itu. Terus kalau Rasa peduli itu ya kasihan. simpati. Simpati kita kan kalau dia begini juga anak itu juga akan menghargai kita juga kalau kita simpati sama anak itu. Oh berarti saya dihukum karena ini, tapi tetap kita harus baik sama anak itu juga kan. Nah itu supaya anak itu tidak dendam juga sama kita juga. Kelanjutan. Ya itu kelanjutannya itu. Dan juga peraturan itu dilaksanakan juga kan harus karena dia berbuat kesalahan supaya tidak terulangi lagi dan tidak diikuti oleh teman-temannya yang lain. Itu pendapat saya.
Terima kasih Ibu. Mungkin hanya itu saja Iya, yang saya sama-sama. tanyakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.